Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emma Ratnawati, biasa dipanggil Emma. Saya berasal dari UPN Veteran Jawa Timur, khususnya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Saat ini saya ingin membagikan pengalaman saya saat mengikuti program studi independen bersertifikat pada batch 4 tahun ini. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu apa itu studi independen. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Jadi kalau dilansir dari website Kampus Merdeka sendiri, sudah tertera bahwasanya studi independen adalah bagian dari Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Nah, apa aja sih persyaratan untuk mengikuti program ini? Untuk itu tergantung dari mitra penyelenggara, jadi berbeda-beda. Tapi nanti ketika teman-teman sudah mendaftar akun di website Kampus Merdeka dan teman-teman udah mencari programnya, di situ akan tertera apa saja syarat-syarat dan ketentuannya. Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya jelaskan mengenai informasi mengenai MSIP. Jadi teman-teman di sini barangkali ada yang belum tahu. Di sini teman-teman kalau mau ikut batch 4 dan baru pertama kali, teman-teman bisa follow Instagram @magangberdeka karena di sini banyak banget informasi mengenai pendaftaran MSIB, mengenai seleksi maupun penutupan. Dan banyak-banyak informasi lainnya yang ada di sini. Jadi teman-teman nggak ketinggalan informasi kalau udah follow Instagram Magang Merdeka. Satu lagi poin penting yang harus teman-teman perhatikan di sini, yaitu dari bio Instagram dari Magang Merdeka. Di sini ada link tree yang isinya adalah template dari dokumen yang harus dipenuhi ketika teman-teman mendaftar ke program studi independen ataupun Magang Merdeka. Jadi di sini ada dua template. Yang pertama ada template SPTJM dan yang kedua ada template surat rekomendasi. Jadi teman-teman, setelah teman-teman sudah ngeklik link tersebut nanti akan muncul seperti ini. Yang pertama di sini ada template dari surat rekomendasi mahasiswa. Jadi di sini kalau surat rekomendasi biasanya itu dari fakultas. Jadi teman-teman bisa isi data diri di sini dulu, di-download, diisi data diri. Kemudian kopnya ini bisa pakai kop fakultas, kemudian setelah itu di-print dan kemudian dimintakan tanda tangan kepada dekan atau wakil dekan tergantung kebijakan kampusnya teman-teman masing-masing. Nah, kemudian di sini juga ada template dari SPTJM, yaitu surat pertanggungjawaban mutlak mahasiswa. Jadi ini tuh sebagai syarat agar teman-teman bisa bertanggung jawab dan tertanda oleh pihak kampus. Jadi di sini bisa tanda tangan dari orang tua yang pastinya, kemudian ada juga dari rektor atau marek. Untuk siapanya kembali lagi tergantung kebijakan dari kampus masing-masing. Seperti itu untuk dua surat yang dibutuhkan. Jadi teman-teman ketika mendaftar akun Kampus Merdeka dan ketika akan mendaftar program, teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan dua file ini jauh-jauh hari untuk diupload di website tersebut karena dua dokumen ini sangat penting untuk penunjang proses pendaftaran dan proses seleksi berkas. Jadi seperti itu untuk file yang dibutuhkan untuk mendaftar akun Kampus Merdeka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya ketika mengikuti program studi ini dan bersertifikat. Nah, program yang saya ikuti di sini yaitu program yang diselenggarakan oleh PT Stakeholder Robotics Indonesia. Di sini saya mengikuti Startup Business Development. Sebelum itu, mari izinkan saya menjelaskan mengenai profil dari PT Stakeholder. Di sini, Stakeholder merupakan perusahaan R&D yang berfokus dalam mengembangkan inovasi produk teknologi robotika dan industri 4.0. Jadi, Stakeholder didirikan pada tahun 2015 oleh para milenial berprestasi yang berhasil meraih belasan prestasi di bidang robotika dalam maupun luar negeri. Di sini ada gambar dari Bapak Malik Hidir selaku CEO Stakeholder Robotika Indonesia. Di sini Bapak Malik sendiri yang merupakan pencipta dari Stakeholder yang merupakan lulusan dari UGM seperti pada keterangan di sini yang juga memiliki belasan prestasi di bidang robotika. Seperti itu profilnya. Kemudian saya lanjut ke program yang pertama saya ikuti yaitu Startup Business Development.
Nah, ini dia program yang saya ikuti, yaitu Startup Business Development Course for Digital Transformation and Industry 4.0. Di sini sudah terlihat apa saja rincian kegiatannya. Jadi di sini PT Stakeholder Robotik Indonesia memberikan jaminan mutu bagi para peserta dalam 5 aspek seperti yang tertera. Kemudian untuk modul pembelajarannya sendiri, yang saya pelajari ketika mengikuti studi independen ini, yaitu seperti yang ada pada di sini, yaitu materi legal, startup, project management, hingga materi pitch decking, di mana 7 materi ini benar-benar saya pelajari dan juga kita diberikan arahan dari mentor untuk mempelajari ini dan itu. Ini keterangannya juga sesuai dengan apa yang saya pelajari. Jadi ketika teman-teman juga akan mendaftar program studi independen, teman-teman bisa lihat apa aja sih yang dipelajari dari program ini. Teman-teman bisa lihat modul pembelajarannya ada apa aja. Nah, di sini misalnya legal. Legal di sini menjelaskan agar peserta itu mampu menjelaskan klausul payung hukum perdata dan pidana yang dibutuhkan dalam perusahaan R&D. Itu untuk legal. Kemudian di sini juga ada materi startup 101. Untuk startup 101 ini menjelaskan perbedaan startup dan non-startup, kenapa kita harus membangun startup, dan kita dituntut untuk dapat memberikan ide-ide bisnis berdasarkan customer pain point, dan kita di sini dibentuk tim. Itu untuk startup 101. Kemudian ada juga project management. Di sini kita diajari bagaimana sih mengidentifikasi kebutuhan perencanaan, eksekusi, dan evaluasi sebuah proyek. Kita juga diajari bagaimana cara membuat rencana kerja sebuah proyek secara terstruktur, dan juga membuat progress tracking dan mempresentasikan dari proyek tersebut. Itu untuk project management dan seterusnya hingga ke pitch deck. Nah, di sini pitch deck, dengan belajar pitch deck, peserta itu diharapkan mampu menjelaskan dasar-dasar pembuatan bisnis model kanvas, menganalisa dan melaporkan rancangan keuangan sebuah bisnis baru, menyusun sebuah pitch deck untuk model dan sektor bisnis yang dipilih, serta mempresentasikan pitch deck yang telah disusun. Jadi kita benar-benar membuat BMC, kita membuat rancangan keuangan, hingga kita mempresentasikan proyek yang kita bangun. Itu untuk apa aja yang dipelajari dalam program Startup Business Development yang diselenggarakan oleh Stakeholder. Jadi beragam sekali modul dan materi yang disuguhkan. Nah, itu dia. Jadi dalam proyek independen, dalam studi independen, semua peserta diwajibkan untuk membuat suatu proyek. Proyeknya apa, itu tergantung mitra masing-masing. Tapi untuk program Startup Business Development di Stakeholder ini, setiap peserta diwajibkan membangun sebuah proyek startup berupa pitch deck. Jadi di sini, dari pelaksanaan program studi independen, mahasiswa ditugaskan untuk membuat proyek independen berupa proyek startup. Jadi awalnya masing-masing mahasiswa ditugaskan untuk mengidentifikasi permasalahan di sekitar. Kemudian kita juga harus memvalidasi dan memikirkan proyek apa yang harus dibangun sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ide-ide yang terkumpul dipilih yang terbaik menurut mentor, kemudian mahasiswa dibagi menjadi beberapa tim yang berjumlah 5-6 orang untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, proyek harus dirancang hingga menjadi pitch deck, proposal bisnis, dan mock-up produk atau prototype. Nah, hasilnya akan dipresentasikan saat ujian akhir di hadapan para mentor yang berperan sebagai calon investor yang seolah-olah akan mendanai proyek tersebut. Jadi begitu untuk tugas akhir dari program Startup Business Development yang diselenggarakan oleh PT Stakeholder Robotika Indonesia. Nah, untuk waktu pelaksanaan sendiri, saya di sini sudah melaksanakan sejak tanggal 15 Agustus tahun 2022. Di sini kegiatan pertama diawali dengan onboarding yang dilaksanakan secara streaming YouTube melalui Zoom, juga oleh Ditjen Diktiristek. Melalui YouTube-nya terdapat acara pisah sambut MMCB Angkatan 2 dan 3. Nah, di sini pada gambar terdapat CEO Stakeholder yang mewakili para mitra lainnya sebagai yang memberikan sambutan untuk acara pisah sambut Angkatan 2 dan 3.
Karena di sini Stackhawk juga berpartisipasi dalam MSIB batch 2 dan kini juga berpartisipasi kembali pada batch yang ketiga. Baik, yang selanjutnya izin menjelaskan mengenai acara selanjutnya. Jadi setelah onboarding, kita juga ada konsolidasi, di mana konsolidasi ini dilakukan oleh seluruh bidang dari pihak Stackhawk. Jadi semua peserta dikumpulkan dari berbagai macam bidang, tidak hanya dari bidang startup business development aja, tapi bidang-bidang yang lain, dijadikan satu pada konsolidasi untuk memberikan gambaran, arah, dan rencana bagaimana kegiatan akan dilaksanakan. Nah, untuk timeline setiap materi sendiri, timeline kegiatannya yaitu yang pertama, jadi harinya hari Senin sampai Jumat. Untuk yang pertama, pasti ada pendahuluan. Dari dalam setiap modul itu pasti ada pendahuluan yang berisi penyampaian teknis, tujuan, dan rencana pembelajaran. Dan juga di situ sudah mulai bisa self-learning melalui modul. Kemudian hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat adalah self-learning dan juga penugasan. Kemudian hari kelima, ada FGD bersama mentor. Jadi hasil pembelajaran mahasiswa akan dievaluasi oleh para mentor. Di situ kita juga bisa tanya jawab mengenai apa yang kita bingungkan, apa yang kita kurang paham mengenai materi-materi yang telah kita pelajari secara mandiri. Kemudian juga ada UAS dan tugas akhir di akhir periode. Nah, ini dia media pembelajaran yang kami gunakan untuk self-learning. Jadi, di sini kami menggunakan Stackhawk Training Center yang telah disediakan oleh pihak Stackhawk sendiri. Di sini ada beberapa modul yang seperti tadi. Nah, kemudian ini contoh dari isi modul Startup 101. Jadi, seperti ini banyak sekali bacaan-bacaan yang dapat kami pelajari. Itu dia untuk isi kegiatan kami. Di sini saya izin mempresentasikan juga, memperlihatkan juga bagaimana sih kegiatan kami gitu. Nah, di sini merupakan saat saya kelas FGD, Startup 101, materi Startup 101. Jadi kita di sini belajar materi metode design sprint, metode design thinking, seperti itu. Kemudian di sini ke modul yang kedua, yaitu saat kelas FGD Project Management, di sini bersama mentor Kak Iko. Jadi setiap modul di Stackhawk memiliki mentor yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada juga modul dari menentukan pergerakan karir. Ini bagian dari materi HR atau Human Resources. Di sini mentornya adalah Kak Febri Harinatoro. Di sini saya mempelajari bagaimana sih cara mengelola sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk sebuah perusahaan startup. Ini adalah dokumentasi saat saya FGD untuk materi Human Resources. Nah, kemudian di sini adalah materi legal atau materi hukum. Di sini saya mempelajari banyak sekali materi. Untuk hukum, dimulai dari hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tenaga kerjaan. Kita pelajari secara dasar hingga secara yang lebih rinci. Nah, kemudian di sini ada juga materi finance and tax. Jadi di sini saat penjelasan materi, di sini Kak Rizky sebagai mentor menjelaskan cara mengaplikasikan aplikasi manager IO sebagai aplikasi untuk pencatatan akuntansi. Materi selanjutnya yaitu General Affair dan Inventory. Di sini kami mempelajari bagaimana sistem logistik yang efektif dalam suatu perusahaan. Kita mempelajari cara mengelolanya dengan materi GA dan Inventory. Kemudian yang terakhir adalah materi pitch deck. Di sini kita mempelajari bagaimana cara melakukan fundraising atau memohon pendanaan kepada calon investor. Dan di sini Bapak Denny Wijayanto selaku mentor menjelaskan 13 things, 13 things investor want to know. Di sini ada beberapa poin yang harus dipelajari. Dan kita juga sudah melakukan tanya jawab dan juga FGD terkait apa aja yang ditanyakan oleh mahasiswa terkait kendala dan juga hambatan dari proyek yang telah dikerjakan. Yang terakhir adalah pelaksanaan ujian akhir. Ujian akhir di sini, seperti yang saya katakan di awal tadi, ujian akhir di sini adalah presentasi proyek akhir.
Jadi presentasinya dianggap sebagai ujian. Di sini adalah dokumentasi ketika tim Virtual Tailor mempresentasikan proyek startup kami, yang kami judul Virtual Tailor. Untuk dokumentasi selanjutnya tidak dapat saya presentasikan karena terkendala oleh hak cipta. Selanjutnya yaitu dokumentasi saat pengerjaan tugas. Jadi di sini ketika saya dan tim mengerjakan tugas tax and finance, di sini tugas accounting. Jadi kita harus melakukan input transaksi melalui aplikasi Manage.io, kemudian secara tim melakukan upload di YouTube untuk memberikan wawasan juga, menyalurkan wawasan kepada yang lain. Kemudian tugas-tugas lainnya biasanya berbentuk seperti ini, ada di LMS, dan juga berbentuk PDF, berbentuk PPT, seperti itu. Nah, ini juga bagian dari tugas akhir. Jadi, selain membuat pitch deck, kami juga membuat prototipe dari produk yang kita buat, produk yang kita rancang. Kita harus membuat prototipenya. Nah, selain tadi kan pasti setiap tim perlu diskusi. Ini adalah dokumentasi dari kelompok saya saat melakukan diskusi untuk merancang PPT pitch deck. Nah, begitulah yang saya alami selama mengikuti studi independen. Jadi, kesimpulannya kami mendapat pembelajaran secara mandiri, pendampingan mentor, secara tim, diskusi tim, briefing tim, dan juga kerja tim. Selain itu, kita juga harus merancang proyek akhir berupa pembuatan proyek startup. Nah, jadi setelah semuanya dilaksanakan, dan juga sambil dilaksanakan, di sini ada tuntutan lagi, yaitu dari website Kampus Merdeka, di mana setiap harinya sebagai mahasiswa yang mengikuti program MSIB harus mengisi laporan mingguan, laporan harian, dan laporan akhir. Jadi setiap harinya bisa mengisi logbook atau log aktivitas. Di sini ada setiap harinya, minggu pertama hingga minggu ke-19, tergantung pelaksanaan periode dari masing-masing mitra. Di sini karena sahur berakhir di 23 Desember, jadi terdapat 19 minggu. Jadi ini dicontoh laporan mingguan saya sudah terisi. Jadi caranya adalah mengisi laporan harian secara berkala, kemudian merangkumnya dalam laporan mingguan, nanti dicantumkan dalam laporan akhir. Untuk laporan akhir juga template-nya telah tersedia di website kampus mereka juga. Untuk cara mengaksesnya, teman-teman bisa cari referensi yang lain karena banyak banget tutorial cara mengunduh template laporan akhir dari website kampus Merdeka. Baik, seperti itulah pengalaman saya ketika mengikuti studi independen bersertifikat. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.